Ini adalah malam terakhir aku di Beijing, dan nanti jam 1 malam aku akan berangkat ke bandara, akan pulang karena pesawat kita jam 5 pagi. Jadi otomatis ini masih jam 11 malam, jadi aku nggak berani tidur karena daripada nanti malah ketinggalan pesawat. Jadi mendingan tak bela-belain nggak tidur. Nah ya, ini aku lagi di coffee shop, lagi ngopi. Jadi nanti jam 1 aku berangkat ke bandara, dan jam 5 terbang ke Kuala Lumpur, terus transit di Kuala Lumpur sekitar 4 jam dan terbang lagi ke Surabaya. Guys, aku udah di bandara Beijing. Ini masih jam 2, jadi belum bisa check in. Nanti sekitar 50 menit lagi bisa check in ya. Jadi sementara kita tunggu dulu. Ngantuk, Bo. Aduh, belum tidur nih. Oke guys, akhirnya aku udah check in dan aku sekarang udah boarding, dan sekitar 40 menit lagi pesawatku berangkat, dan aku ngantuk banget. Mungkin nanti aku di pesawat akan tidur, jadi nggak akan ada video sampai aku nanti di Kuala Lumpur. Sampai ketemu di Kuala Lumpur ya guys ya. Aku tak tidur dulu, ngantuk banget. Good afternoon, ladies and gentlemen. We have landed at Kuala Lumpur International Airport. Please be informed that your arrival will be at Canada Line 2, Asia number 1 LCC hub. Oke, aku sampai di KLIA 2 Kuala Lumpur, Malaysia. Aku transit di sini sekitar 4 jam. Nanti aku nyambung flight lagi ke Surabaya jam 16.30. Jadi masih punya waktu sekitar jam 12 siang. Jadi masih punya waktu sekitar berapa? 4 jaman ya. 4 jaman lagi lah. Yang jelas makan siang dulu nanti. Terus kalau bisa sih syukur-syukur bisa mandi ya, karena dari kemarin belum mandi. Dan ini sudah tidak dingin lagi guys, jadi pasti akan keringetan. Jadi kalau nggak mandi itu rasanya apek-apek gimana gitu. Oke guys, aku sekarang lagi di food courtnya KLIA 2 di lantai 3. Di sini tuh aku masih takjub deh terus terang sama KLIA 2 ini, masih bener-bener amazed gitu ya. Masih wow, ada bandara segede ini, serapih ini, selengkap ini, fasilitasnya dan sebagainya. Ada movie corner apa namanya buat nonton movie, terus ada food court dan sebagainya, dan bersih banget. Terus bahkan sama Beijing, sama bandara Beijing ya,
Padahal Beijing ya bandara internasional, itu kalah jauh loh kebersihannya. Dan Beijing itu bandaranya kayak ya memang bandara lama ya, bangunannya kelihatan kalau bangunannya lama, dan terus kebersihannya sepertinya kok gimana gitu. Tadi pagi pas aku masuk bandara Beijing, nunggu check-in kan karena belum bisa check-in, aku sempat mampir ke toiletnya, dan ternyata guys banyak sekali warisan di situ. Terus pada ngerokok di dalam toilet. Well, aku nggak sedang mendiskreditkan perokok, tidak, karena ya perokok juga manusia kan. Tapi bukan gitu maksudku. Maksudku adalah tolonglah jangan merokok kalau memang ada larangan merokok. Padahal di situ jelas tulisannya no smoking, nggak boleh merokok gitu loh. Tapi mereka tetap merokok, dan ketika aku lagi di dalam toilet, ada petugas bandara juga yang ke toilet, dan dia menggunakan toilet tersebut dan sambil merokok. Well, ya petugas bandara gitu kan. Kalau penumpang atau masyarakat lokal atau masyarakat umum gitu ya, merokok karena pura-pura nggak tahu kalau itu ada larangan merokok, oke lah ya, masih sedikit bisa dimaklumi. Tapi ini petugas bandara gitu loh. Ya memang sih masih pagi ya, masih waktu itu masih sekitar jam 2:30 pagi lah, 2:30 pagi. Ya memang sepi bandaranya posisinya, cuma kan bukan berarti juga walaupun sepi itu kita tetap bisa seenak kita sendiri gitu loh. Guys, terus terang deh, banyak putung rokok. Bukan orang merokok cuma 1-2 batang, tapi ini banyak putung rokok dan banyak warisannya juga. Ada satu hal yang bikin aku agak sedih ya, ketika aku trip ke Beijing kemarin. Jadi gini ceritanya, di sana masyarakatnya banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Hampir semua masyarakat lokal sana nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Paling pun ada yes no doang. Sekalinya ada, itu kayak misalkan di objek wisata gitu. Kemarin di Forbidden City ada salah satu petugas di Forbidden City, aku tanya sesuatu dan dia jawab, oh bisa bahasa Inggris nih, oke lah. Nah, terus dia tanya, where you from? Aku bilang dari Indonesia. Terus dia bilang gini, I don't know Indonesia. You don't know Indonesia? Aku gitu. Iya, dia bilang dia nggak tahu Indonesia. Indonesia itu di mana? Di Filipina, di Malaysia, atau di mana? Asia, ASEAN, Southeast Asia, dia gitu. Iya, Indonesia Southeast Asia, ASEAN. It's near Malaysia, near Singapore, aku bilang. It's bigger than that country, begitu. Tapi dia nggak tahu loh, ada negara Indonesia. Pikirku, jancuk. Orang ini nggak tahu, nggak pernah punya RPUL apa ya? Itu satu. Kedua, ada pelayan restoran backpacking, namanya Sensen. Sebut saja ya. Enggak, beneran. Namanya memang Sensen, aku tanya. Dia bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit. Satu-satunya karyawan pegawai backpacking yang bisa bahasa Inggris, itu Sensen namanya. Dia tanya juga asalku dari mana, dan jawabku Indonesia. Dia pun nggak tahu Indonesia di mana. Padahal logikanya ya, dia bisa bahasa Inggris, harusnya dia minimal punya pendidikan yang oke lah, meskipun nggak tinggi tapi cukup. Bahasa Inggris aja bisa, masa sih sejarah atau geografi atau ya tentang RPUL, tentang negara-negara yang ada di Asia, ASEAN dan sebagainya, masa dia nggak tahu gitu loh. Come on, aku sampai wah ini gimana nggak jancuk coba loh guys. Negara kita nggak dikenal, padahal di sisi lain orang sana itu banyak yang di negara kita. Tahu kan berita-berita yang imigran gelap itu, yang dicari-cari sama Menteri Ketenagakerjaan itu? Ya seperti itu. Dan ternyata mereka nggak tahu Indonesia gitu loh. Aku cuma kadang mikir gini, apa mungkin ketika imigran itu diajak sama
ketua gengnya, istilahnya ketua kelasnya itu, kamu mau nggak kerja di suatu negara apa? Negara antah berantah, nanti gajimu sekian. Itu makannya apa? Ayam, nasi ada. Oh ya udah, yang penting ada ayam sama nasi, berangkat. Terus dia nggak tahu kalau negaranya apa. Ternyata dia negaranya Indonesia. Ya, mungkin hal itu terjadi juga, tapi agak sedih. Ya begitulah. Ya gimana ya? Padahal turis Cina juga banyak loh yang ke Indonesia. Bahkan tahun ini cukup banyak turis dari Cina yang berwisata ke Indonesia. Kok bisa masyarakat lokalnya nggak kenal sama Indonesia, bahkan nggak tahu sama sekali kalau ada negara yang namanya Indonesia. Itu 2 tadi orang yang aku ceritain. Ada lagi pedagang toko souvenir. Dia gini langsung, Filipina, dia langsung gitu. No, Indonesia. Oh, I don't know. Oke, kita nggak mau memperpanjang, kita nggak mau karena kita udah malas ya. Kita Indonesia tuh di ASEAN apa segala macam. Kita udah malas kayak gitu karena pengalaman 2 orang tadi. Jadi kita cuma, oh ya it's okay. Gitu tuh. Karena ya udah, lu nggak tahu ya nggak penting juga buat lu mau tahu apa nggak ya urusan lu. Cuma ya gitu deh. Ya seperti itulah guys pengalamanku selama di Beijing. Memang jauh lebih mengesankan backpacker ya, versi backpacker kayak gini daripada ikut travel agent. Ikut tour and travel itu memang nyaman, tapi ya kamu jadi nggak tahu kehidupan sosial di Beijing itu seperti apa, atau di negara atau di kota tempat yang kamu berwisata itu. Kamu jadi nggak tahu. Taunya cuma kamu digiring dari satu tempat ke tempat lain, terus dikasih tahu bahwa ini bangunan ini namanya ini, didirikan tahun sekian, ini pada saat itu ini sejarahnya gini. Udah cuma seperti itu toh. Batas untuk kamu komunikasi atau berinteraksi dengan masyarakat lokal itu sangat sedikit. Itulah kenapa aku memang traveling itu nggak pernah mau pakai tour and travel. Bukan berarti aku, mohon maaf ya, bukan berarti aku nggak bermaksud apa-apa dengan jasa tour and travel, tidak. Tapi lebih kepada aku lebih suka independen, mandiri, tanya orang, tanya internet, forum, Kaskus, jalan-jalan.com, backpacker Indonesia dan sebagainya. Aku lebih suka pakai kayak gitu-gitu, mencari informasi sendiri, aku gali sendiri, dan apa yang aku dapatkan di lapangan itu ternyata sesuatu yang wow dibanding mereka-mereka yang cuma digiring dari satu tempat ke tempat lain. Bagiku ya itu sama seperti study tour ya, zaman kita SMP dulu. So, gak terlalu lama memang aku di Beijing guys. Jadi mungkin ceritanya juga melulu sebatas itu aja, tapi minimal aku punya pengalaman yang berharga. Pengalaman yang berharga yang bisa aku petik. Kedisiplinan orang Cina bagus, petugas-petugasnya bagus, kepolisiannya bagus, ketat, rapi, terorganisir, detail, terperinci, dan sadis mungkin ya. Enggak sadis kok, enggak sadis. Tapi masyarakat lokalnya ya gitu. Tapi sebenarnya mereka ramah loh. Mereka ramah, orangnya baik-baik. Kita nihau, dia nihau juga gitu. Dia kalau wajahnya serem gitu ya, terus kita nihauin gitu kan, terus dia nihau gitu, dia nihau juga. Oh berarti ini wajahnya doang yang kayak preman, tapi hatinya baik. Bahkan di Forbidden City kemarin aku lagi ngevlog kan, terus selesai ngevlog nggak taunya ada orang nyamperin kita, Mister, excuse me Mister. Aku pikir dia nyodorin kamera HP pakai selfie stick gitu. Aku pikir dia mau minta tolong untuk fotoin. Ternyata dia minta foto. Dia ngajak foto bareng aku. Dipikir aku bule gitu ya. Jadi pikir, oh, aku nih jadi selebritis ya di sini ya. Aku bener-bener kaget gitu. Aku udah hampir megang selfie sticknya itu loh guys. Aku udah hampir megang. Oh ya, kirain dia mau minta fotoin. Ternyata dia udah julurin gini. Oh, foto bareng. Oke. Ya udah, tetap tampang seperti artis gitu kan. Jadi harus elegan gitu, senyumnya ya harus harus kayak gitu. Jadi
biar dia thank you gitu. Habis itu ya dia thank you mister. Iya kayak aku nih siapa aja ya. Tapi ya itulah sekelumit cerita tentang perjalananku di Beijing guys. Ini sambil ngulur waktu nih, killing time sebenarnya, karena pesawatku untuk ke Surabaya jam 4:30 sore. Jadi sekarang aku tadi udah makan sih sebenarnya. Ini aku di food court, paling mau minum lagi deh. Aku pengen nyoba milk tea. Sepertinya enak. Tapi mari kita cobain. Cuma mungkin nggak tak video ya, nggak apa-apa ya. Karena bateraiku nggak tahu nih masih berapa persen. Buat hemat baterai nanti deh. Soalnya masih ada penerbangan lagi. Oke guys, nanti sampai ketemu lagi ya. Guys, aku ada di dalam pesawat lagi. Ini udah jam hampir 4:30 sore. Ini aku mau terbang ke Surabaya. Dan lagi-lagi guys, aku sama Hamid nggak sebelahan meskipun kami satu kode booking. Tapi nggak apa-apa karena Hamid ada di depanku, jadi komunikasi masih bisa terjalin dengan mesra. Penerbangan ini akan kita tempuh sekitar 2 jam 30 menit. Nanti rencana sampai Surabaya jam 18 sore. Jadi jam 6 sore waktu Surabaya. Sampai ketemu di Surabaya guys. Aku terbang dulu ya. To another place. Lord knows you ain't seen enough of me. Why did I fall asleep on a love so deep? I fell apart when I couldn't see I was cheating on me. Broke my own heart. Oke guys, aku udah sampai di Terminal 2 Bandara Juanda Surabaya. Alhamdulillah, ini disambut dengan hujan. Oke, dengan sampainya aku di Bandara Juanda Surabaya, maka berakhir sudah serangkaian tripku ke Beijing selama berapa hari ya? 4 hari kemarin, dari hari Rabu. Makasih buat kalian yang udah nonton vlogku. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channelku di bawah agar kalian bisa mengikuti update video-videoku berikutnya. Oke, makasih sekali lagi guys. Until next time.